ini project ini. Tapi saya kemarin beli yang harganya segini banget. Bulan ini ya, analisis putusan. Coba bang, saya beli kasih beli putusan monumental. Diterbitkan sih. Terbit. Aja kita. Belakang kita apa? Tangan jempol yang kita pergoket itu aktivis. Setara deh. Pernah semuanya udah tahu. Syutingnya di atas kepala Wahidin kamu semua. Bentang. Ya sebetulnya kerja itu tidak dua itu. Dan segenap anggota Senat memasuki ruang upacara. Hadirin disilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam. Alladzina al-kiram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini diwakili oleh Bapak Yudi Sugiarto, Kepala Bidang Pembinaan Ideologi Politik dan Wawasan Kebangsaan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta yang insyaallah sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Koordinator Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Ketua Pembina KMPJ, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua Pengawal dan jajaran Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua Umum dan jajaran pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, para rektor Universitas Islam Indonesia periode terdahulu, para kolega wakil rektor, para tamu terhormat pimpinan perguruan tinggi sahabat, para kolega dekan dan wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan serta program studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia, kepala badan, sekretaris eksekutif, direktur, kepala divisi dan kepala perusahaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Universitas Islam Indonesia, pimpinan dan pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia, para tamu undangan dan segenap keluarga besar Universitas Islam Indonesia serta kawan-kawan media. Alhamdulillah, hari ini kita diperjumpakan dalam keadaan sehat atas berkah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai hari ini Universitas Islam Indonesia masih teguh berdiri dan berkembang dengan baik. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang menebar manfaat, yang mengajak manusia kebaikan tanpa lelah. Rasulullah adalah uswah bagi kita semuanya untuk menjadi muslim yang ramah dan siap menjadi umat penengah. Hadirin yang mulia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin semuanya untuk bersama kami mengucap syukur atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada keluarga besar Universitas Islam Indonesia yang hari ini mensyukuri milad ke-80 yang bertepatan sebetulnya 27 Rajab 1444 Hijriah. Sebelum melanjutkan, izinkan saya mengundang yang terhormat Profesor Adi Suryadi, Kepala Badan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, mohon maaf, untuk bergabung bersama di panggung. Izinkan Bapak untuk melanjutkan. UI berkembang seperti yang sering saya sampaikan atas 3 hal. Yang pertama adalah karena keikhlasan dalam diri. Para pendiri UI dari beragam latar belakang, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PUI, PUII, tokoh-tokoh nasional, dan mereka yang sudah paripurna dengan dirinya. Mereka mewakafkan dirinya untuk mendirikan dan mengawal perkembangan Universitas Islam Indonesia yang saat itu bernama Sekolah Tinggi Islam. UI berkembang juga karena dukungan dan doa dari banyak pihak, para sahabat UI, orang tua mahasiswa, dan juga para alumni yang tersebar di penjuru dunia yang sampai hari ini sudah berjumlah lebih dari 110.000 orang. UI berkembang yang ketiga, hadirin yang mulia, juga karena ikhtiar kecil kami yang saat ini mendapatkan amanah untuk melanjutkan roda organisasi, dan mudah-mudahan kami semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap bersemangat, tetap teguh, tetap serius, dan dimudahkan dalam menjalankan yang amanah yang diberikan kepada kami. Bisa dilihat dari 2 hal pokok.
Yang pertama adalah kualitas karya akademik, kualitas artefak akademik yang dihasilkan yang memuncul dalam banyak hal. Dan yang kedua adalah kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, dimulai dari pembinaan dan prestasi mahasiswa ketika masih berada di kampus Universitas Islam Indonesia. Bagi contoh misalnya, tahun 2022 beragam prestasi didokumentasikan oleh para mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dalam bidang akademik ada 12 prestasi internasional, 30 prestasi nasional, dan juga 8 prestasi di tingkat provinsi. Untuk publikasi ilmiah, para mahasiswa Universitas Islam Indonesia mendokumentasikan 92 publikasi ilmiah di tingkat internasional dan 145 publikasi ilmiah di tingkat nasional. Kami Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi juga punya kewajiban untuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh anak bangsa dari beragam latar belakang, termasuk dari yang tidak beruntung secara ekonomi. Karenanya skema beasiswa selalu kami berikan. Terpampang di layar, dalam tahun 2022 kita memberikan lebih dari 1.000 paket beasiswa dengan beragam skema, baik yang penuh maupun yang sebagian. Dan ini selalu kami berikan setiap tahun. Harapannya adalah bahwa UI ini bisa diakses oleh siapa saja. Ketika di kampus, kami juga melakukan pembinaan keagamaan kepada para mahasiswa. Dan kami melakukan tahapan-tahapan skema pembinaan yang beragam, mulai dari yang paling dasar, menengah sampai yang tinggi, dan kita mengevaluasinya. Sebagai contoh misalnya, pada tahun 2022 pada kegiatan PMI, PPD, dan PKD, ini pelatihan pembinaan dan dakwah, yang mendapatkan nilai baik sebesar 94,27%, dan pada pendidikan di luar negeri yang mendapatkan nilai baik sebesar 83,22%, serta dalam kegiatan pembinaan keagamaan lainnya yang mendapatkan nilai baik 92,17%. Insya Allah ini adalah indikator yang baik bahwa pembinaan berjalan dengan seharusnya. Kami juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang lain dalam pembinaan mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang akan siap terjun mengikuti kuliah kerja nyata di lapangan. Dan kalau kita lihat persentase nilai baik yang didapatkan oleh peserta pelatihan tersebut di atas 90%. Ibu Bapak yang saya hormati, dunia berubah, lingkungan juga berubah, dan itu membutuhkan inisiatif-inisiatif baru. Persaingan, meskipun kita agak enggan, sungkan menyebutnya, dan kita lebih mengedepankan kolaborasi, tetapi menjadikan sebuah perguruan tinggi selalu terlihat menonjol di tengah kerumunan menjadi sangat penting. Karenanya beragam ikhtiar kami lakukan, salah satunya adalah ikhtiar pemasaran. Kita lakukan dengan banyak hal, mulai iklan digital, pengelolaan media sosial, iklan cetak, UI Open Days, kunjungan sekolah, sponsorship, dan juga pameran pendidikan. Kami mendapatkan data bahwa sumber informasi calon mahasiswa dalam mengenal Universitas Islam Indonesia sebagian besar didapatkan dari keluarga, saudara, dan teman. Kemudian yang kedua dari media sosial. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada dua kanal ini dalam pemasaran menjadi sangat penting. Saya pemasaran dan melihat bagaimana persepsi calon mahasiswa kepada Universitas Islam Indonesia. Dan ini benar. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa calon mahasiswa melihat Universitas Islam Indonesia adalah salah satu PTS terbaik di Indonesia.
Selain itu juga ada harapan tinggi bahwa Universitas Islam Indonesia menjaga dirinya, jati dirinya menjadi universitas Islam. Dua hari ini silakan kamu tepuk tangan. Dua ini perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga bahwa kualitas universitas kita jaga dan sekaligus nilai-nilai juga kita rawat. Hasilnya salah satunya adalah selain kesan perspektif masyarakat adalah juga bagaimana mereka antusias untuk terlibat, untuk bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia. Data di depan menunjukkan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2022. Pada tahun 2022 UI mendapatkan 6.000 lebih mahasiswa baru dari beragam jenjang, mulai diploma sampai program doktor, dan ini menjadikan mahasiswa aktif menjadi 23.000 sekian. Menunjukkan bahwa Universitas Islam Indonesia termasuk universitas yang sangat besar di Universitas Islam Indonesia, di Indonesia. Hadirin yang mulia, beragam ikhtiar telah dilakukan untuk mendukung proses bisnis. Salah satunya adalah dengan penguatan ekosistem teknologi informasi. Kita kembangkan ekosistem tersebut yang kita beri nama UI Gateway. Bagi contoh, pada tahun 2021 kita mempunyai 25 modul aktif, dan pada saat itu 1 tahun yang lalu kita mengembangkan 13 modul. Tahun 2022 13 modul lainnya kita kembangkan, dan sampai hari ini keluarga UI Gateway mempunyai 38 modul aktif dan 12 modul sekarang dalam tahap pengembangan. Kita berharap kehadiran UI Gateway yang terus dikembangkan akan membantu kita untuk banyak hal, untuk memberikan layanan, untuk mengambil keputusan yang berkualitas, dan sekaligus juga membantu proses penjaminan mutu. Hadirin yang mulia, perguruan tinggi yang baik tidak mungkin tanpa didukung oleh aktor-aktor aktif. Salah satunya adalah dosen. Sampai akhir 2022, UI mempunyai 771 dosen dengan yang bergelar magister sebanyak 68,05% dan yang bergelar doktor 31,95%. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 akhir UI mendapatkan berkah 18 doktor baru dan 11 lulus dari perguruan tinggi di Indonesia serta 7 lainnya lulusan perguruan tinggi luar negeri. Kualitas akademik dosen termasuk jenjang pendidikan juga harus ditingkatkan. Karenanya UI juga selalu mendorong dosen yang masih bergelar magister untuk meningkatkan kualitas jenjang pendidikannya menuju jenjang doktor. Saat ini ada 167 dosen yang sedang mengenyam pendidikan doktor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peta yang terkait di papan di layar menunjukkan sebaran negara tempat dosen UI menuntut ilmu dalam program doktor. Dan yang menarik, hadirin yang mulia, dari sekian 167 dosen yang sedang studi lanjut, 97 orang diantaranya mendapatkan beasiswa dari luar UI. Silakan kalau mau tepuk tangan. Jenjang akademik dosen juga sangat penting, tidak hanya pendidikan. Jenjang akademik penting, tetapi juga perlu diimbangi dengan jenjang jabatan fungsional. Dan data menunjukkan bahwa sampai hari ini UI mempunyai 29 profesor, 143 lektor kepala, 341 lektor,
Ini artinya adalah ada sisi yang harus kita syukuri. Jumlah profesor UI ini tertinggi di wilayah ini. Tetapi pekerjaan rumah masih menunggu. Masih banyak yang menjadi tenaga pengajar dan asisten ahli. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, para dosen, terutama yang baru, akan segera meningkat jabatan fungsional. Dan itu kami lakukan dengan serius. Kita dokumentasikan bahwa selama 2022 ada 286 pengusulan jabatan akademik, baik melalui kompetensi S3, LLD 5 maupun kepada yayasan. Tadi yang lalu ada program alih status dari dosen tetap dengan perjanjian kerja menjadi dosen tetap reguler, dan itu terus kami lakukan sebagai upaya memastikan bahwa para dosen semakin betah dan para dosen juga semakin tinggi dedikasinya kepada lembaga. Tahun lalu ada 2 orang alih status atas nama Dr. Desi Isdiana Dewi dan Dr. Anton Priyono, dan kita juga bersyukur tahun lalu 2022 ada 5 profesor baru. Yang pertama Profesor M. Syamsuddin yang sekarang bersama dengan kita. Namanya berdiri Yang kedua adalah Profesor Agus Widarjono bersama kita. Yang ketiga Profesor Insinyur Widodo Brontowiono. Dan ada satu lagi Profesor Dr. Sukini yang saat ini tampaknya tidak bisa bergabung karena suatu alasan. Ada satu lagi Bapak yang tadi tidak bisa bergabung dengan kita karena sudah disayang oleh Allah, yaitu Profesor Dwi Praptono Agus Ardito. Kita doakan sahabat kita, guru kita mendapatkan akhir terbaik dan menghadap Allah dalam kemuliaan. Amin. Hadirin yang mulia, layanan kepada dosen juga kami wujudkan dalam bentuk layanan sertifikasi pendidik. Selama tahun 2022 ada 22 dosen yang mendapatkan sertifikasi pendidik, dan itu menjadikan total dari 771 dosen 619 diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi pendidik. Artinya hanya sisa sedikit dari dosen UI yang belum tersertifikasi, dan itu terutama adalah dosen baru. Hadirin yang mulia, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kualitas perguruan tinggi juga ditunjukkan, diindikasikan oleh artefak akademik yang dihasilkan oleh para dosen. Tahun 2022 kami mendokumentasikan dosen-dosen UI menghasilkan 387 artikel yang terpublikasi di jurnal internasional bermutasi. Silakan Bapak. Serta 44 prosedur internasional dan 115 buku dalam beragam bentuk. Ini hanya sebagian karya yang kami tunjukkan di layar di depan Bapak semuanya. Hadirin yang mulia, tenaga kependidikan atau teknik juga sangat penting. Tidak mungkin sebuah organisasi berkembang dengan baik, layanan bisa tersampaikan dengan bagus tanpa partisipasi dari tenaga pendidikan. Dan sampai hari ini UI mempunyai 663 tenaga pendidikan dengan beragam peran dan juga beragam jenjang pendidikan. Dosen teknik bersatu memberikan layanan yang terbaik untuk para pemangku kepentingan, terutama para mahasiswa. Hadirin yang mulia, kualitas artefak akademik juga ditunjukkan dari keseriusan UI untuk mengelola outlet publikasi ilmiah, yang salah satunya
ditunjukkan dengan kualitas jurnal yang Universitas Islam Indonesia terbitkan. Hari ini kita mempunyai 27 jurnal terakreditasi. Ada 1 yang masuk Sinta 1, 8 masuk Sinta 2, 8 masuk Sinta 3, 9 masuk Sinta 4, dan 1 masuk Sinta 5. Menunjukkan bahwa Universitas Islam Indonesia serius mengelola artefak akademik dan mendiseminasikannya kepada khalayak yang lebih luas. Hadirin yang mulia, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pembelajaran lintas prodi untuk mata kuliah kita universitas, kami juga terus melakukan beberapa inisiatif yang mudah-mudahan kelas-kelas yang diikuti oleh mahasiswa dari beberapa program studi bisa membuat suasana pembelajaran berbeda, karena di sana akan muncul beragam perspektif yang terkait dengan program studi asal yang bisa terpadu, bisa dimunculkan dalam diskusi-diskusi yang berkualitas di ruang kelas. Sampai hari ini 5 mata kuliah sudah dilakukan secara bersama. Ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, Islam ulil albab, dan Islam rahmatan lil alamin. Dan setiap semester kita mengelola 111 kelas yang melibatkan 11.000 mahasiswa lebih dan lebih dari 60 dosen pengampu. Hadirin yang mulia, pembinaan kemahasiswaan juga kita wujudkan dalam pendampingan beragam program untuk pengembangan entrepreneurship dari mahasiswa, kemampuan inovatif mahasiswa. Sebagai contoh, Bapak, kita punya beragam program. Ada program IBISMA, inkubasi yang kami lakukan. Tahun 2022 ada 17 plus 22 tinan sebutan kami untuk kelompok mahasiswa yang kami dampingi dalam inkubator. Ada 39. Kemudian kita juga melayani bisnis rintisan yang dikelola oleh mitra luar UII. Kita diminta mendampingi. Misalnya kita mendampingi 100 tinan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian juga ada 87 tinan BUMDes dengan bantuan pendanaan dari Bank Rakyat Indonesia. Dan raihan nominal hibah pendanaan atau proyek yang dikelola oleh 10 tunggu melalui IBISMA beragam sumbernya. Misalnya untuk INBIS ada 250 juta, Brilian ada 165 juta, dan dari Kementerian Koperasi ada 350 juta. Selain itu kita juga mendapatkan program PIAP. Saya tidak lupa, silakan. Panjang sekali. Intinya adalah pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Dan di sini kita mendampingi 3 dinas lewat TDRK, dan dana yang dikelola lewat TDRK 1,28 miliar. Silakan. Ibu, Bapak, hadirin yang mulia, program studi berkembang, dosen pun seharusnya berkembang, dan beragam program kita inisiasi untuk itu. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Akademik, selama 2022 ada 6 prodi yang kami dampingi untuk berkembang melalui hibah kompetisi program studi. Ada 17 dosen yang menerima hibah pengembangan pembelajaran, dan ada juga karya yang dihasilkan lewat inisiatif UII menulis. 23 dosen terlibat yang menghasilkan 26 karya, serta kita juga memfasilitasi penerbitan dan partisipasi dalam konferensi. Ada 80 pengajuan selama 2022. Hadirin yang mulia, selain mengembangkan jaringan nasional, UII juga terus mengupayakan untuk memperluas jaringan internasional dengan beragam konsorsium yang sudah dibuat. Sejak tahun 2016 sampai hari ini, selama 6 tahun terakhir, sudah 9 proyek hibah yang kami dapatkan dengan pendanaan dari Uni Eropa. Baik itu merupakan Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education dengan beragam skema,
maupun lewat skema Mary Soduska Puri Action dengan beberapa mitra. Tahun lalu kita mengirimkan 5 proposal dan alhamdulillah 3 diantaranya didanai oleh Uni Eropa bersama konsorsium kami di ASEAN maupun di Eropa. Dan kami mendokumentasikan mitra kami selalu bertambah, baik yang nasional maupun internasional. Mitra nasional kami ada 162, 44 diantaranya adalah mitra baru di tahun 2020. Sedangkan mitra internasional kami 95, 11 diantaranya adalah mitra baru, dan kami selalu mencoba mengisi dengan serius setiap nota kesepahaman yang kita datangkan. Kami evaluasi di akhir tahun 2022 untuk kerjasama nasional 72,22% terimplementasi, dan untuk kerjasama internasional 95,78% terimplementasi dengan beragam program. Hadirin yang mulia, lembaga sudah seharusnya terus besar. Salah satu ikhtiar strategi untuk mengembangkan lembaga adalah membuka program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama 2022 ada 9 program studi baru yang kita buka, baik itu yang betul-betul baru maupun yang merupakan alih jenjang. Ada 3 program studi alih jenjang dari diploma 3 menjadi sarjana terapan, yaitu program studi bisnis digital, akuntansi perpajakan, dan manajemen keuangan. Selain itu, 1 program studi tingkat sarjana juga kita buka, yaitu program studi hukum bisnis. 2 ini menjadi contoh bahwa salah satu strategi pengembangan UI adalah tumbuh ke samping. Program sarjana. Selain itu, kami juga punya strategi tumbuh ke atas dengan membuka program studi level magister dan level doktor. Tahun 2022, alhamdulillah kita dipercaya oleh negara untuk mengawal 3 program tingkat magister, yaitu program studi teknik lingkungan, teknik kimia, dan rekayasa elektro. Mohon izin ke depan menyebutnya tidak lagi teknik elektro, tapi rekayasa elektro, meski kadang skill sedikit tidak apa-apa di awal. Rekayasa elektro. Kemudian kita juga dipercaya oleh negara menjalankan program studi level doktor, yaitu program studi manajemen yang sekarang sudah menerima mahasiswa baru, dan program studi lagi-lagi Bapak, rekayasa industri, tidak lagi teknik industri. Yang baru keluar SK-nya sepekan yang lalu, mudah-mudahan awal Maret akan diserahkan oleh Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi kepada Universitas Islam Indonesia. Mohon tepuk tangannya. Bapak hadirin yang mulia, kehadiran program baru akhirnya membuat keluarga besar UI. Hari ini kita mempunyai 56 program studi, mulai level diploma 3 tinggal 1 sekarang analisis kimia, sarjana terapan ada 3, sarjana 26, profesi 3, magister 17, dan doktor 6 program studi. Dan dari sekian itu sudah mendapatkan pengakuan apresiasi eksternal melalui penjaminan mutu eksternal yang dilakukan baik oleh BAN PT maupun lembaga akreditasi mandiri LAM. Dan kalau kita lihat dari sekian banyak 56 program studi yang kita punya, 26 diantaranya sudah berpredikat unggul. Dan kebahagiaan itu menjadi lebih sempurna lagi karena tahun lalu, akhir tahun lalu 2022, level institusi juga mendapatkan akreditasi unggul sampai tahun 2020. Hadirin yang mulia, semua ikhtiar tentu saja bersifat kolektif, dan
ikhtiar tersebut diapresiasi oleh banyak pihak. Karenanya kesempatan yang sangat baik ini kami mengajak Bapak terus bersyukur bersama kami dan terus mendukung serta mendoakan kami. Dan kami juga komunikasikan beragam apresiasi rekognisi internasional dari beragam lembaga. Ada 5 yang kami tayangkan ke depan. Yang pertama, bahwa UII mendapat peringkat 3 Asia dari Employer Verification. Kemudian UII juga masuk peringkat 501 sampai 550 dunia versi PS Asia University Rankings. UII juga masuk dalam 2 PTS terbaik nasional, 2 PTS terbaik, 14 PT terbaik, 1.500 plus PT terbaik dunia menurut versi Time Higher Education World University Ranking 2023. Dan ketika masuk pada peningkatan yang spesifik, UII masuk dalam peringkat 2 dan 13 nasional serta 601 sampai 800 dunia untuk Time Higher Education Impact Ranking 2022. Dan untuk UI Green World University Ranking, UII masuk peringkat 12 besar nasional. Ibu Bapak, ini bukan tujuan. Ini adalah dampak dari kerja kolektif menyelesaikan pekerjaan rumah yang kita lakukan secara kolektif. Tak satu pun yang bisa mengklaim bahwa ini adalah kerja personal. Hadirin yang mulia, di ujung laporan ini izinkan saya mengajak hadirin yang mulia, terutama keluarga besar Universitas Islam Indonesia. UII ini sudah tua, tidak enak rasanya. UII sudah berpengalaman terlebih sebagai perguruan tinggi pionir nasional dan akumulasi pengalaman 80 tahun. UII punya tanggung jawab besar untuk semakin kontributif kepada bangsa ini, untuk menjamin pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang bernas, yang bermakna, yang substantif, bukan superficial. Dan dalam bertumbuh berkembang juga harus inklusif, tidak hanya mungkin bareng mulia bareng secara internal, tetapi UII secara inklusif harus selalu kita jaga menjadi rumah besar bangsa Indonesia. Untuk itu kami mengajak hadirin yang mulia menandai akhir laporan ini bahwa tahun ini kita menyongsong 1 abad Universitas Islam Indonesia. Terakhir, kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama manajemen yang sekarang merupakan amanah untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu perkembangan UII, mulai dari pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, badan dan lembaga negara lainnya termasuk BRIN dan kementerian-kementerian lain, lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 5, Kopertaris wilayah 3, pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, dan semua lembaga yang ada di sana, baik dari sipil maupun militer dan kepolisian, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Badan Wakaf Islam Indonesia, para sahabat, mitra, dosen, tenaga pendidikan, alumni, mahasiswa, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon doanya, dukungannya yang tak putus untuk menyertai kami, memudahkan kami untuk terus berkhidmat untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Universitas Islam Indonesia telah berusia
kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Gubernur atau yang mewakili Kepala LLDT, Sekretaris Pembina, Ketua Pengawas bersama jajarannya, pengurus lain, rektor, guru besar, anggota senat, dosen, teknik, mahasiswa, alumni, dan para purna tugas. Alhamdulillah. Juga semua pihak yang telah membantu pengembangan Universitas Islam Indonesia sampai usia 80 tidak datang tiba-tiba. Oleh karena itu, kami pengurus Yayasan Darul Wakaf menyampaikan terima kasih dan sekaligus bersyukur dan berdoa semoga para generasi yang lebih dulu dari kami yang mengembangkan Universitas Islam Indonesia ini mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang dikerjakan pada masanya. Hari ini banyak tepuk tangan. Saya kira itu amat penting untuk mengurangi rasa lelah Pak Rektor selama beberapa hari terakhir ini. Luar biasa. Ketika Pak Rektor belum tidur, tidurnya lebih larut. Ketua Umum Yayasan Darul Wakaf juga sedikit telat tidurnya. Sedikit saja dan banyak-banyak. Tidak perlu disebut apa sebabnya. Mendengarkan laporan Pak Rektor jelas sekali bahwa universitas ini maju. Yayasan memberikan dukungan dan alhamdulillah selama ini komunikasi bersama keluarga besar UII berjalan lancar. Di luar yang sudah disebutkan Pak Rektor, setiap ulang tahun kita mesti melakukan refleksi dan melihat masa depan. Sudah selesai bangun gedung Fakultas Hukum, tidak usah disebut biayanya. Sudah selesai membangun VI. Saya kira itu gedung VI terbaik di Indonesia. Tidak perlu juga disebut biayanya. Insya Allah dalam waktu dekat akan dibangun gedung baru untuk Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Lokasinya masih rahasia. Sekarang masih dibangun gedung laboratorium IPA. Ya kan? Laboratorium Teknik Industri juga sudah punya gedung sendiri. Dan fokus kami 3 tahun ke depan adalah mengakuisisi tanah di barat Lumbung sebelah barat sana seluas 5,5 hektar dalam waktu 3 tahun. Mohon doa, dan bulan ini sudah terbeli, dibayar lunas kurang lebih 3.800 meter persegi, dan insya Allah bulan depan akan dibayar lunas 8.000 meter persegi. Ini sudah lebih dari 1 hektar. Saya dengar Rumah Sakit Cihya akan bantu di tanah. Direktur utamanya hadir nih. Yang tidak kalah penting, saya dengar dari Wakil Rektor, katanya tahun 2023 ini ada gaji ke-15. Ya, selain itu kemarin sudah ada gaji ke-15, tapi diberi nama insentif kenaikan harga sama mawon. Saya dengar yang ke-15 sudah masuk RKAT, Pak. Yang ke-16 bisa kita diskusikan.
itu yang sederhana-sederhana. Yang sedikit kompleks, Rumah Sakit JIH Purwokerto sudah beroperasi 6 bulan yang lalu dan kita punya saham 65%. 45 hari yang lalu saya dapat laporan target hariannya sudah tercapai. Setengah bulan yang lalu berdiri Rumah Sakit Damuri di Subang. Kita jadi operatornya. Dan sebentar lagi, beberapa bulan ke depan, insya Allah kita mulai inisiatif membangun rumah sakit baru di Bandung bersama partner kita yang sudah menjadi partner di pembangunan rumah sakit JIH Purwokerto. Apotek tambah 1 akhir bulan ini. Jadi kita sekarang punya apotek 7 bekerja sama dengan Basnas Kota. Alhamdulillah. Apalagi ya? Nah, sekarang yang besar-besar. Di luar yang sederhana, yang agak kompleks sedikit, sekarang yang besar-besar. Apa itu? Tidak lain, tidak bukan adalah bahwa universitas itu adalah yang paling pokok, bukan satu-satunya, rumah produksi ilmu pengetahuan. Cita-cita ini sudah lama kita inginkan dan ini perjuangan yang amat berat. Persoalan dunia itu banyak. Kalau kita berpikir struktural, rasanya sudah jalan buntu. Tidak ada lagi peluang bagi kita untuk menerobos menjadi manusia-manusia masa depan yang masuk dalam dunia maju. Tapi percayalah bahwa kita sebagai aktor pasti akan menemukan jalan, insya Allah. Ada persoalan ketimpangan, klasik tidak pernah selesai. Ada persoalan teknologi yang hari-hari ini kita semua sibuk dengan memikirkan ChatGPT. Jangan keliru ya, ChatGPT bukan B, P. Ya baru itu aja ya, teknologi informasi yang ketua umum tahu, cuma itu saja, yang lain tidak tahu. Ada ketimpangan, ada teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah meraih kebahagiaan. Sementara di sisi lain dari yang saya baca disebut ilmu yang paling lambat perkembangannya mengikuti perkembangan dunia, karena demikian sulit ilmu itu. Tidak lain tidak bukan adalah ilmu psikologi. Jadi saya kira psikologi perlu melakukan terobosan di luar teman-teman ekonomi yang harus bergeser sedikit untuk tidak berdiri pada mainstream terus-menerus memikirkan pertumbuhan, tapi juga memikirkan ketimpangan. Dan teknologi mau tidak mau akan menjadi pintu masuk untuk tidak ketinggalan dengan peradaban lain. Terakhir sekali, ketimpangan itu tidak hanya ekonomi, tapi juga ada keadilan. Jadi mohon teman-teman semuanya itu untuk partisipasi. Dan saya kira atas dukungan Bapak Ibu semua, insya Allah apa yang kita canangkan dalam skala kecil sampai yang paling besar bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Rektor dan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kepala LDDI. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.